Halo sobat, welcome back to Yana Channel. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia selalu. Amin. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau share ke kalian tentang bagaimana cara lapor SPT tahunan pribadi. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran yang ingin tahu, stay tune di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini guys. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Nah, jadi langkah yang pertama adalah kita buka browser. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Selanjutnya di URL-nya atau di kolom pencarian kita ketikkan pajak.go.id, lalu kita searching. Selanjutnya kita klik login. Nah, jadi kalau muncul seperti ini, kita geser lalu kita klik icon X. Kemudian kita masukkan nomor NPWP kita. Lalu kata sandi, kemudian kita masukkan captcha yang di samping ini 68 MYW. Kalau misalkan sudah, kita klik login. Nah guys, jadi sekarang kita sudah berada di profil kita. Nah, jadi di sini tertera NPWP, NIK, email, nomor telepon. Selanjutnya kita klik garis 3 yang di atas, lalu klik lapor. Lalu kita scroll ke atas. Nah, di sini ada e-form, e-filing, dan SPT Bea Materai. Nah, untuk di sini kita klik e-filing. Nah, jadi di sini akan muncul daftar SPT laporan tahun lalu. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin melihatnya, tinggal kita klik di bagian ini. Nah, selanjutnya kita klik buat SPT. Lalu kita scroll ke atas. Nah, di sini ada formulir SPT. Nah, untuk pertanyaannya adalah, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, kita jawab tidak. Lalu, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Nah, kita jawab tidak. Lalu, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini adalah silahkan kalian lihat formulir nomor 8. Nah, jadi kalau misalkan penghasilan bruto kalian kurang dari 60 juta, silahkan kalian jawab ya. Tapi kalau misalkan lebih dari 60 juta, silahkan kalian jawab tidak. Kemudian Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan. Nah, untuk di sini kita pilih dengan panduan. Lalu kita klik SPT 1770S dengan panduan. Selanjutnya kita masuk di data formulir. Nah, jadi ini adalah halaman pertama dari 18. Nah, yang pertama adalah kita pilih dulu tahun pajak. Tahun pajaknya adalah tahun sebelumnya. Nah, jadi kita pilih tahun 2022. Kemudian untuk pembetulannya dikosongkan saja, lalu klik selanjutnya. Selanjutnya, apakah Anda menggunakan data tersebut untuk pengisian SPT? Nah, kita jawab tidak, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk di daftar pemotongan atau pemungutan. Nah, jadi langsung saja kita klik tambah. Selanjutnya kita klik jenis pajak, lalu pilih pasal 21. Kemudian kita masukkan NPWP pemotong atau pemungut pajak. Nah, jadi untuk di sini silahkan kalian masukkan nomor NPWP pemotong yang tertera di formulir pajak kalian. Selanjutnya kita klik di bagian nama pemotong atau pemungut pajak, maka secara otomatis akan muncul nama perusahaan tempat kita bekerja. Selanjutnya kita masukkan nomor bukti pemotongan atau pemungutan. Nah, jadi silahkan kalian masukkan nomor pemungutan yang tertera di bagian atas formulir pajak kalian. Selanjutnya kita masukkan tanggal pemotongan. Nah, jadi silahkan kalian masukkan tanggal pemotongan yang tertera di bagian bawah formulir pajak kalian. Kemudian kita masukkan jumlah PPh yang dipotong atau yang dipungut. Nah, jadi ini silahkan kalian isi sesuai dengan formulir pajak nomor 20. Nah, kalau misalkan sudah, kita klik simpan. Nah, jadi di sini akan muncul sesuai dengan yang kalian isi tadi, yaitu nama pemotong, NPWP pemotong, nomor bukti pemotong, tanggal bukti pemotong, dan jenis pajak.
Nah, jadi kalau misalkan ada yang salah, silahkan kalian klik ubah, atau kalian ingin mengulangi keseluruhan, silahkan kalian klik hapus. Nah, jadi kalau misalkan menurut kalian sudah tepat, sudah sesuai dengan formulir pajak kalian, next kita klik selanjutnya. Kemudian masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, jadi untuk yang ini silahkan kalian isi sesuai dengan yang tertera di formulir pajak nomor 14. Nah, kalau misalkan sudah, kita klik selanjutnya. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Kita jawab tidak, lalu klik selanjutnya. Next, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Kita jawab tidak, lalu klik selanjutnya. Next, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kita jawab tidak, lalu klik selanjutnya. Next, apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Kita jawab tidak, lalu klik selanjutnya. Selanjutnya, kita masukkan harta pada SPT tahun lalu. Nah, jadi kalau misalkan tahun lalu kalian ada membeli contohnya sepeda motor, handphone, atau apapun itu, nah silahkan kalian masukkan di sini. Nah, jadi langsung saja kita klik tambah. Lalu untuk kode hartanya di sini kita klik. Lalu kita masukkan kode harta sesuai dengan barang yang kita beli. Nah, untuk contohnya di sini adalah saya beli handphone, jadi untuk kode hartanya adalah peralatan elektronik dan furniture. Kemudian kita masukkan nama harta. Nah, untuk nama hartanya adalah handphone. Kemudian tahun perolehan adalah tahun 2022 atau tahun lalu. Lalu harga perolehan. Nah, untuk harganya adalah harga yang saya beli kemarin 2 juta. Lalu untuk keterangannya di sini kita buat HP Vivo. Lalu klik simpan. Nah, jadi akan muncul di sini sesuai dengan yang kita isi tadi. Kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Nah, kemudian kita klik selanjutnya. Next, apakah Anda memiliki utang? Kita jawab tidak, lalu klik selanjutnya. Next, apakah Anda memiliki tanggungan? Kita jawab tidak, lalu klik selanjutnya. Next, apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib? Kita jawab tidak, lalu klik selanjutnya. Selanjutnya, status kewajiban perpajakan suami istri. Nah, karena saya di sini statusnya belum kawin, jadi kita jawab tidak kawin sesuai dengan formulir pajak yang kita punya. Nah, kemudian kita klik selanjutnya. Next, apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan LN? Nah, kita jawab tidak, lalu klik selanjutnya. Next, untuk pertanyaan ini kita kosongkan saja, jadi langsung saja kita klik selanjutnya. Selanjutnya kita masuk di bagian poin paling penting, yaitu perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Jadi pastikan status SPT kalian di sini nihil. Jadi kalau misalkan statusnya bukan nihil, siapa tahu statusnya kurang atau lebih bayar, jangan sampai kalian klik selanjutnya teman-teman, karena nantinya bisa bermasalah di bagian perpajakan kalian. Dan kalau statusnya nihil seperti ini, langsung saja kita klik selanjutnya. Next, proses kurang atau lebih bayar, kita klik selanjutnya. Selanjutnya, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas. Lalu kita klik setuju. Lalu klik selanjutnya. Dan pastikan untuk status SPT kalian di sini nihil, karena itu adalah poin yang paling penting. Kalau misalkan sudah, kita lanjut ke kode verifikasi. Langsung saja kita klik di sini. Kemudian pilih kalian menerima kode verifikasi lewat email atau SMS. Nah, untuk di sini saya pilih email, kemudian klik OK. Lalu kita masukkan kode verifikasi yang telah dikirim oleh Evilink. Kalau misalkan sudah, kita klik kirim SPT. Lalu kita klik puas.
Oke guys, jadi untuk laporan SPT-nya sudah masuk. Nah, kalian bisa lihat sendiri guys. Nah, untuk melihatnya tinggal kita klik di sini. Nah, jadi ini dia identitas surat pemberitahuan. Nah, jadi untuk laporan SPT-nya sudah berhasil kita buat. Dan langsung saja kita buka email dari e-filing yang telah dikirimkan. Nah, jadi ini dia untuk laporan atau penyampaian SPT elektronik kita. Nah, jadi ini bisa kalian tunjukkan ke pihak HRD kalau misalkan HRD kalian meminta bukti laporan SPT kalian. Oke guys, jadi itu dia cara mudah lapor pajak penghasilan SPT tahunan. Nah, jadi itu dia tutorial yang sudah kubagikan. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.